dengan warning letter. Yang saya khawatirkan, saya takutkan teman-teman itu dikasih surat peringatan, nggak tahu isinya, tahu-tahu tanda tangan. Ini persoalan. Karena itu akan sangat memudahkan majikan mengeluarkan kita secara jadi catatan itu apalagi dibawa sama majikan bukan berarti kita nggak berani ya, tapi sesuatu yang sudah kita tanda tangani, terlepas itu benar atau tidak, pernyataan itu sudah bisa dibenarkan gitu loh, meskipun kenyataannya itu tidak benar. Yang saya pikirkan kayak gitu. Jadi sekarang rekod sampean masih baik, rekod sampean masih oke, rekod sampean tidak ada masalah, ya kan? Sekali lagi, tidak perlu harus ada yang dikhawatirkan. Kalau memang disuruh caw ya caw lah, kita pergi dengan baik-baik, tenang saja. Jadi nggak perlu dirisaukan. Majikan segambreng, ya. Majikan segambreng. Agent yo seabrek-abrek. Agent butuh duit, ya. Majikan mau buang, majikan butuh CC, ya. Teman-teman butuh duit, sama-sama semuanya butuh. Tinggal kita majikan yang dulu selalu Selamat pagi. Pagi Kak. Iya. Nah itu kan aku mau tanya. Dulu itu kan saya pernah komen juga di Facebooknya Mbak Yuni. Posisi saya di rumah ini waktu itu 5 bulan. Tapi tiap hari pun kena komplain. Sampai saat ini pun kena komplain. Karena kerjaan mungkin memang dari awal itu nenek dari keluarga bapak sama nenek dari keluarga ibu di sini gitu loh Kak. Nah mereka kan selalu sama satu siapa ya, bibinya madam, bibinya ibu lah. Nah mereka 3 orang tiap hari di sini jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Nah mereka selalu kalau saya kerja nggak benar, yang gini-gini selalu nggak benar sampai sekarang pun. Nah ini hari, kan itu hari Mbak Yuni mau telepon tapi saya belum siap. Saya coba bertahan lah di sini. Nah ini malam barusan Bapak baru ngomong, bilangnya kamu tadi mukul anakku ya. Aku bilang aku nggak mukul. Siang waktu aku mandi anakmu masuk kamarku. Terus tak bilang aku nok pintu kamar mandi, terus tak suruh keluar. Tapi anaknya ngomong ke bapaknya saya mukul anak. Terus dia bilang oke, nanti tak cek CCTV dulu. Kalau ada bukti kamu mukul, kamu tak keluarin. Dia bilang gitu. Nah, terus kan aku juga harus siap. Misalkan akunya dikeluarkan gitu, numpang proses di agennya, kakak bisa nggak gitu loh? Sekarang pertanyaannya saya gini nih. Iya. Sampean mukul apa enggak? Satu itu. Saya nggak mukul. Saya mukul pintu yang di pintu kaca orang saya mandi. Saya nggak pakai baju. Oke. Jadi jawabannya adalah sampean nggak mukul. Nah setelah sampean nggak mukul, otomatis dia lihat CCTV. Kalau lihat CCTV kan nggak terlihat akan, karena memang sampean merasa nggak mukul, berarti juga nggak akan ada penampilan sampean mukul di CCTV, kan nggak ada. Jadi kalau saya bilang, ketika sampean meyakini bahwa sampean tidak memukul, artinya nggak perlu berpikiran yang berlebihan. Itu satu. Oke. Jadi sampean nggak perlu khawatir dengan persoalan itu. Nah kalau seandainya sampean tidak mukul tapi tetap di interminate, ya ini kan kejadian-kejadian yang akan kita prediksi, ya kan. Jadi, ketika sampean tidak mukul tapi terus mau di interminate, nggak ada masalah. Jadi gini, interminate sama suaranya kok kecil gitu Kak. Iya. Masa gede kecil? Orangnya gede loh. Sekarang udah gede kecil.
Maksudnya nggak standar gitu. Sekarang standar nggak? Standar nggak? Dengar. Ya, Oke. masih naik turun. Masih naik turun? Iya, iya. Ya, sampean senengannya naik turun aja mbak kelihatannya. Ini masa saya oke, halo, udah jelas, kenceng Iya, perasaan. jelas. Saya teriak-teriak soalnya ini. Oke, jadi Iya, iya. cara berpikir kita saat ini adalah dimana bahwa ketika tidak ada sesuatu yang harus kita khawatirkan ya. Sekarang kalau seandainya sampean di interminate, pertanyaan saya adalah sampean berapa lama di majikan itu sudah? Di majikan ini 1 tahun, karena yang sebelumnya itu kan majikan relocation terus pindah majikan ini gitu loh. Oke, finish berarti kan. Sampean punya rekod finish berapa kali? 1 kali 7 tahun dalam 1 majikan. Oke, itu tidak ada masalah sampean kalau nanti di interminate mbak. Sekali lagi saya ngomong ya, sampean nggak perlu khawatir. Kalau sampean di interminate terus kemudian sampean nggak kepingin pulang, tetap mau cari majikan di sini. Sampean bilang kayak gini, oke, aku kamu mau interminate, tapi jelas kan nggak terbukti di CCTV aku mukul anakmu. Kalau aku mukul anakmu, kenapa nggak dari kemarin-kemarin aku mukul awakmu? Kan ibaratnya seperti itu. It's okay, fine. Nah, kalau dia oke, aku silakan di interminate, tapi tolong kasih rekod yang baik. Aku mau cari pekerjaan lagi di Hong Kong. Kalau kamu bersedia dan mau berbuat baik buat saya, minta tolong. Nggak dengerin saya ngomong dulu mbak, kan kita gantian ngomongnya. Come on guys, saya belum selesai. Jadi nek sampean potong nanti sampean nggak lengkap, sampean nggak komplit menerimanya. Jadi gitu aja. Wes sekarang sampean ngomong apa? Wes ketoke sampean pinginnya dirungokno terus, tak rungokno wes sekarang aku nggak ngomong. Enggak kak, kan ya memang sarannya tadi memang semua teman juga bilang kalau kamu kalau dikeluarkan dari situ kamu harus dapat record yang baik, karena kemarin mungkin 3-4 bulan yang kemarin itu neneknya itu nggak suka ke saya, terus marah kan ke saya. Bapaknya kasih surat warning letter gitu loh. Terus sampean tanda tangan nggak warning letter? Iya, karena apa? Neneknya bilang kalau apa itu saya nggak dengar dia, saya terima aja. Tapi apa dia bapaknya bilang gini, ini cuman buat tak kasih lihat sama mama kalau aku sudah ngingetin kamu. Letternya dikirim kemana? Loh, nggak warning letter itu kan sampean tanda tangan toh? Iya. Terus disimpan sama majikan kan? Ada sama saya. Nah, nggak dibawa sama majikan? Enggak, kayaknya dikasih ke saya. Oke, kalau sampean bawa kan oke, clear kan? Karena gini loh mbak, orang-orang warning letter, apakah sampean memang benar tahu isi dari warning letter itu apa? Itu bahasa Inggris, dia bilang. Enggak, pertanyaannya saya simpel aja, jangan panjang-panjang. Pertanyaan saya adalah sampean mengerti beneran nggak isi warning letter tadi? Kalau sampean ngerti, terus sampean mau tanda tangan, clear. Jadi nggak usah dipanjangin. Iya. Ngerti? Aman? Ngerti. Nah, aman. Jadi biar ngobrol kita itu enak, jadi jangan dijawab panjang. Jadi warning letter itu sebenarnya sesuatu yang membahayakan buat diri kita sendiri ketika kita tidak memahami. Nggak paham isinya. Nah, kalau sampean paham isinya oke, dan sampean bisa mematuhi itu oke, nggak ada masalah dengan warning letter. Yang saya khawatirkan, saya takutkan teman-teman itu dikasih surat peringatan, nggak tahu isinya, tahu-tahu tanda tangan. Ini persoalan. Karena itu akan sangat memudahkan majikan mengeluarkan kita secara. Nah, jadi catatan itu apalagi dibawa sama majikan, bukan berarti kita nggak berani ya, tapi sesuatu yang sudah kita tanda tangani, terlepas itu benar atau tidak, pernyataan itu sudah bisa dibenarkan gitu loh, meskipun kenyataannya itu tidak benar. Yang saya pikirkan kayak gitu. Jadi sekarang rekod sampean masih baik, rekod sampean masih oke, rekod sampean tidak ada masalah, ya kan? Sekali lagi, tidak perlu harus ada yang dikhawatirkan. Kalau memang disuruh caw ya caw lah, kita pergi dengan baik-baik, tenang saja. Jadi nggak perlu dirisaukan. Majikan segambreng, ya, majikan segambreng. Agent yo seabrek-abrek. Agent butuh duit, ya. Majikan mau buang, majikan butuh CC, ya.
Teman-teman butuh. Iya. Teman-teman butuh duit. Sama-sama semuanya butuh. Tinggal Iya, kita kalau majikan yang dulu selalu support, selalu telepon, SMS gitu, dia kan di Australia, gimana selalu tanya gitu kan. Lebih bagus kan gitu aja. Kalau Bisa nggak aku iya, dibawa dia ke Australia gini, gitu loh. kalau majikanmu kamu di interminate, kalau kamu dikasih record nggak bagus, nanti bapakmu bisa ngurus kan, bapaknya keluarganya juga di sini semua. Jadi dia tahu gimana saya karena ikut mereka juga 7 tahun kan. Ya kenapa nggak balik ke dia aja ngerawatin bapaknya dia? Kokong. Enggak, masih Kokong sudah ada satu Filipin. Itu majikanku masih muda. Pindah karena ngikutin prosedur sekolah anaknya, pindah negara gitu loh Kak. Oke, relocation. Nggak apa-apa, atau sampean ikut ke Australia aja. Kasih tahu. Bilangnya gini, kalau ke Australia kamu pulang Indonesia dulu, proses dari sana. Nah, sekarang masalahnya masih ada COVID gitu loh. Oh, nggak ada, Australia udah bebas. Ya, Bapak kan juga belum siap kalau menyediakan semuanya gitu kan. Kemarin kan karena pindah dulu ke sini karena masalah COVID, ya jadi saya cari majikan di sini gitu. Is oke, nggak apa-apa. Ya udah, yang penting hubungan baik itu oke. Makasih lah Kak. Jadi kan ada yang diajak bicara tentang oh iya dong, kita apa gitu. Jadi saya kan tenang gitu. Iya, tenang saja. Kita manusia kok. Kita bisa diajak bicara, tenang saja. Yang penting sampean jangan komplain dan jangan sebutin nama, identitas, karena siapapun yang akan berbicara ke kita lempar ke publik. Karena buat teman-teman semuanya agar tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu hau kancong, diintimidasi, ditakut-takutin, kemon, tolong. Jadi ya karena saya itu selama kerja yang nggak pernah internet di tiap negara kerja 7 tahun 6 tahun pasti satu majikan. Nah iya, Saman jadi baru kali ini kan jadi khawatir gitu. Iya, kita gini aja, Saman meyakini bahwa orang baik akan dipertemukan dengan orang baik pula. Saya selalu yakin seperti itu. Iya, gitu loh. Jadi ditanamkan di dalam diri kita, rezeki itu nggak pernah akan tertukar. Kalau memang waktunya rezeki datang ke kita ya datang. Kalau memang harusnya pulang ya sudah, istirahat pulang. Yang terpenting satu, simpen duit baik-baik, nggak perlu dihambur-hamburin. Nanti kalau sewaktu-waktu kita tiba-tiba kan kita nggak ngerti nasib, kita nggak ngerti kita kayak gimana. Ketika kita pulang ya nggak ngowoh gitu loh. Pulang dulu, atur strategi, balik lagi. Kan bisa juga sebelum pulang cari majikan dulu. Kerja lagi gitu nah, jadi apa ya, sekali lagi di refresh. Komputer aja butuh di refresh ya. Alat-alat semuanya butuh diupdate ya kan. HP semuanya butuh dicas. Nah, tubuh kita juga perlu. Jadi jangan terlalu diforsir memburu dolar aja. Nggak ada habisnya. Dolar diburu itu udah wis. Maksud saya ya lu mintu aja butuh nggak cukup. Nah, selalu butuh terus. Makanya yang bisa ngerem kan diri kita sendiri. Ya kan, barangkali kita mendapatkan ilham misalnya ya. Kita dikasih masalah dem. Ketika kita tengok ke dalam diri kita lagi, oh mungkin saya nggak pernah datang ke keluarga, saya nggak pernah silaturahmi dengan keluarga. Mungkin nenek moyang saya juga butuh di silaturahimi dengan cara kita ziarah kubur atau mungkin seperti itu. Sehingga ketika kita berpikir seperti itu, di hati itu tenang dan plong gitu. Oh ya sudahlah, keputusan yang harus diambil ya saya harus pulang dulu lah. Yes, oke lah, saya ketemu keluarga, ketemu istri, ketemu suami, ketemu ponakan, ketemu siapapun lah. Yang penting kan seperti itu. Jadi jangan sampai merasa bahwa waduh kok hidup saya paling susah kayak gini. Nggak ada ya, berarti rasa syukurnya kurang digedein. Nggak, sampean bagiku dengan ceritanya sampean ini tadi ya, tidak ada masalah. Dengan ceritanya sampean ini tadi loh, sampean nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Begitu di interminate kan one month notice, sekarang 1 bulan. Kalau langsung dikeluarin kan enak, kasih duit, main ke agent, kita cari majikan. Tadi bilangnya kalau nanti di CCTV saya lihat kamu mukul anakku, kamu tak keluarin karena kamu tidak jujur, dia bilang gitu. Oke, aku bilang gitu. Hoa, no problemo, santai singsang. Gitu iya aja. Tapi memang saya sudah nggak betah lah, karena apa, mereka selalu cari kesalahan. Kayak neneknya itu ya,
kalau saya keluar misalkan ngantar anaknya yang kecil 1 tahun kan ada kelas itu, selalu pengen tahu ke saya, buntutin dari belakang kayak gitu. Pokoknya diingat itu saya itu stranger gitu loh. Tapi kalau yang sama yang satunya kan 2 pembantu, yang satu anak PL, tidak seperti itu, sangat berbeda mereka memperlakukannya gitu loh. Ya jadi Ya saya sih nggak apa-apa diperbedakan, cuman dia itu selalu sedikit masalah, sayanya dikomplain. Sudah berapa kali tiap malam itu saya dikasih duduk di sidang, kamu pakai alkohol ya, kamu ini masak kari ya, padahal kan saya beli sendiri, masak di rumah nggak boleh, beli pun nggak boleh, nggak boleh dibawa masuk gitu maksudnya. Beli apa Mbak? Beli ya, apa? Kayak sayur ya, misalkan hari Minggu gitu kan libur, saya bawa balik, kan saya taruh di kulkas. Dia bilangnya apa? Saya nyuri barangnya dia untuk saya masak. Padahal itu masakan saya beli dari luar gitu loh. Selalu mereka ingat kita itu nyuri barang mereka gitu loh, Kak. Ya udah. Jadi gini aja, kalau memang satu hal bahwa sesuatu hal yang tidak nyaman, ya udah bilang. Kalau kamu merasa segala sesuatu ada yang nggak nyaman, singsang, nggak apa-apa ya. Jadi sampean yang tenang. Jadi kadang kita dituduh, kita semua emosi, kita balas. Kalau memang ada hal yang kurang baik dari saya atau sudah tidak bisa bekerja di sini lagi, kalian nggak bisa menerima, nggak apa-apa, pulangkan saya juga ke agent, kami tidak ada masalah. Saya juga nanti kalau besok mungkin dia panggil lagi suruh saya duduk, saya pun akan bilang seperti itu. Jadi karena sudah saya ingat cukup lah. Iya, jadi nggak ada masalah. Gitu loh, Kak. Jadi kadang perasaan kita itu kan ada masukan dari kakak, saya pun bisa ngomongnya supaya kita lebih tetap polite sama orang lain gitu loh. Nah, kadang itu kita emosi kalau kita nggak ada yang ngajarin atau ngatur gimana, itu emosinya tinggi gitu loh kalau saya. Itu yang penting, kadang Mbak. Gitu. Itu yang paling penting. Jadi kita masih tetap polite dan bijaksana walaupun tekanan dari kiri kanan atas bawah samping belakang depan itu kita tetap polite dan tetap tenang, karena kalau saya berprinsip rezeki itu akan datang kepada orang yang hatinya tenang. Iya, Kak. Jadi kalau coba kita dengar teman-teman yang bingung perkara masalah utang, kemudian di Indonesia keluarganya begini-begini, dia kan tidak tenang. Ketika tidak tenang itu bekerjanya pasti akan kacau lah. Kalau bekerjanya kacau, banyak salah gitu loh. Ya sudah, sampean menurut saya udah cukup baik, udah cukup benar. Intinya kalau ada apa-apa, udah main ke agent, nggak ada masalah. Ya kan saya sering ikutin dari video-video Kak Yuni itu gimana explain kepada kita kan sebagai pekerja menghadapi macam-macam majikan gini. Jadi dari situ pun saya belajar. Nah, terus makanya itu saya tadi tuh nyari di Facebook mana ini Kak Yuni, aku bilang nggak muncul, terus ada di inboxnya itu kan Kak Yuni Bandung Agency, terus tak buka lagi ini ada nomor, terus tadi langsung tak WA itu. Saya pernah kan kalau siang nggak boleh pakai HP gitu, cuma malam aja. Iya, saya kan pernah WA sama saya kok. Ini ada namanya kok, normal 2. Jadi saya ada pernah, nggak tahu mungkin sampean nomor baru, tapi saya pernah sampean WhatsAppan sama saya sebelumnya ini. Iya pernah tanya sih, tapi untuk sementara kan setelah melihat video-video itu aku masih beruntung, majikanku tidak sejahat mereka itu kan cerita-cerita dari teman-teman yang lain sebegitunya Kak. Jadi saya pun bertahan, saya diam dulu kan. Nah sampai detik ini akhirnya mereka sudah warning ke saya mau kasih keluar, baru saya tanya gimana prosesnya, karena saya nggak pernah di interminate atau dari kontrak gitu loh. Iya, makanya kadang-kadang sekali-sekali kita juga merasakan hal yang tidak enak. Jangan enak terus. Kalau sesuatu yang kita enak terus, giliran nggak dikasih yang nggak enak, pusing. Tapi kalau kita sesekali ternyata ada yang nggak enak, kayak gini ya ketidakenaan itu. Nah kayak gitu. Kalau saya justru sebaliknya, saya justru challenge ya, menantang diri saya sendiri sampai pada titik dimana bahwa zona nyaman itu saya hindari. Saya kadang menghindari zona nyaman. Jadi
ketika zona nyaman itu terhindar, maka otak kita terus berpikir. Tapi ketika kita berada di dalam zona nyaman, kebodohan itu akan terus datang ke dalam diri kita karena kita merasa nyaman. Jadi, nah di situ ini saya ya, sekali lagi saya tidak mau disclaimer. Ini saya, kalau saya memperlakukan diri saya seperti itu. Karena hidup ini adalah tantangan, hidup ini adalah challenge. Jadi saya nggak suka yang mendatar. Jadi kadang kerja sudah enak-enak, orang bilang, oh kamu kerja enak-enak, ngapain kamu keluar? Ya monoton begitu-begitu aja, nggak mengembangkan pikiran saya, udah saya cari lain. Jadi kayak gitu aja. Jadi termasuk majikan juga, termasuk kehidupan juga. Sama nggak ada masalah. Jadi karena tidak pernah adanya masalah, begitu kena masalah jadi bingung gitu. Kalau saya hidupnya masalah tok, Mbak. Tapi ya kan aku itu merasa gini ya, aku pun ada masalah, cuman mendengar masalah-masalah dari teman-teman itu, aku masih beruntung gitu loh, masih ada nasib baik di pihak di aku gitu Kak. Betul. Jadi selalu saya bertahan, bersabar, selalu teman sabar, saya sabar gitu. Nah, ya meyakinkan diri sendiri. Kalau orang psikologi bicaranya adalah self talk. Jadi bagaimana kita berbicara ke dalam diri kita hal-hal yang baik. Udah, kamu sabar, kamu baik, kamu sehat, jadi jangan terpengaruh. Udah, itu semuanya nggak ada masalah. Toh buktinya kamu nggak dipukul, kamu nggak disiksa, kamu nggak dianiaya. Jadi saya pun pemikiran seperti itu, majikan nggak sampai apa yang ngomong keras. Ya mereka sih ngomong kayak gitu kan, nggak keras sih ya, cuman mereka kasih tahu gini gitu. Memang kalau orang nggak suka kan cari salahnya. Selalu di poin salahnya di mana gitu. Itu wajar. Aku pikirnya mereka nggak sampai bentak saya, nggak sampai mukul, selalu diingatkan dengan kata-kata pelan pun saya terima aja karena mereka nggak sampai bermain kasar ke saya masih oke lah. Saya bilang gitu. Jadi ketenangan jiwa, ketenangan batin itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Makanya saya bikin konten, saya bikin semuanya ini tujuannya cuma hanya satu, bahwa kalian tidak sendiri. Ayo kita berjuang bareng-bareng, atau kita berjuang bersama-sama. Masalah kalian sampaikan ke kita, kita naik ke atas, ya semuanya akan mendukung, semuanya kita dukung, kita cari solusinya, bagaimana persoalannya. Jadi selama ini kan tidak ada, sekali lagi kalau sampean perhatikan, mana ada staff yang naik ke konten, apalagi YouTube. Sebelum ada Bandung Enterprise dan sekarang Miss Uni yang naik kan. Jadi ya udah seperti itu aja, saya nggak ada masalah, nggak ada problem, dan mungkin saya akan terus mengembangkan channel ini. Jadi teman-teman yang punya masalah boleh dihubungi saya, mau berat, mau ruwet, mau sumpek, mau pecah dasi, bahkan kalau bisa kita berusaha jangan sampai ada yang kejadian-kejadian kayak bunuh diri atau apa. Mungkin ada juga yang kena sakit kanker, sakit apa, depresi, itu semuanya ada solusinya selama teman-teman masih di dalam naungan majikan. Ada caranya, ada sesuatu yang bisa kita diskusikan. Sekali lagi nggak ada persoalan. Gitu sih, Mbak. Iya, sementara itu aja. Mungkin nanti kalau ada kabar lagi mereka gimana keputusan mereka, nanti saya kabarin kakak lagi gitu. Siap, pintu agensi kami, kantor kami selalu terbuka buat sampean, dan YouTube kita juga terbuka buat siapa saja. Sehat selalu pokoknya. Semangat ya Mbak E. Sudah support, menenangkan hati. Iya, harus gitu. Siap, tenang. Iya. Oke. Alhamdulillah, makasih kakak. Oke, siap. Yuk, terima kasih. Oke teman-teman semuanya, kalau pusing sumpek langsung aja hubungi di channel YouTube ini, langsung tonton atau hubungi konten kreatornya Wong Gandeng Sak Donya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya, memberikan dukungan, memberikan support secara mental. Sekali lagi, kita tidak harus membagi harta kita yang banyak, tapi mau mendengarkan, mau berempati, mau ikut merasakan, dan sedikitnya bisa membantu menyelesaikan persoalannya teman-teman, itu sudah lebih dari cukup. Sehat selalu, sampai ketemu di konten-konten berikutnya. See you, bye-bye.